Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Baik, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita dapat berkumpul lagi dalam pelajaran kita setelah liturgi minggu. Kita mengisi hati kita, kita mengisi akal budi kita dengan kebenaran dari firman Allah, sehingga menjadi sarana bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman dan semakin serupa dengan Kristus junjungan kita. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan setelah mungkin 3 minggu ya. Kita tidak berbicara tentang iman ortodoks, yang mana 3 minggu lalu kita sudah belajar tentang pendahuluan, pengantar tentang iman ortodoks itu bagaimana. Kita sudah belajar tentang O3, ortodoksia, ortodoktria, ortopraksia secara general, secara umum. Kenapa sih 3 hal ini penting? Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa yang menjadi jantung daripada pembahasan kita tentang iman ortodok, ada satu hal penting yang saya kira perlu dibagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang mendengarkan pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya berikan judul untuk bahasan kita adalah tentang masih pengantar iman ortodok. Judulnya adalah membuka mata melihat segala sesuatu. Jadi supaya apa kita belajar tentang judul yang saya barusan sampaikan ini? Supaya menjadi ortodoks itu benar-benar menjadi ortodoks yang waras. Tidak hanya mahir atau pakar di dalam dogmatika ortodoks, tetapi juga menjadi seseorang yang teruji di dalam kesalehannya. Lebih baik kita merasa diri sebagai orang yang berdosa, kita merasa diri sebagai orang yang tetap membutuhkan kasih karunia Allah, ketimbang kita mengatakan saya sudah paham iman ortodok. Karena apa? Orang yang cenderung mengatakan saya paham iman ortodok, sebenarnya dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Ibarat makin berisi, padi itu akan makin merunduk. Bukan makin berisi makin tegak. Justru malah padi yang tegak tuh padi yang isinya kopong, yang nggak ada isinya, kopong. Padi yang makin berisi adalah padi yang akan semakin merunduk. Lebih baik dia dinilai orang sebagai orang yang tidak tahu teologi daripada dia membanggakan dirinya seakan-akan dia seorang yang ahli dalam teologi. Nah, di dalam bahasan kita tentang membuka mata melihat segala sesuatu, di sini saya membuat suatu bahasan kepada Bapak Ibu dengan mengambil satu topik dari perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas. Lukas 12 ayat 49 dan Lukas 12 ayat 51. Di situ mengatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi." Lalu selanjutnya di ayat 51, intinya adalah jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai tetapi pertentangan. Nah, ini orang seringkali salah tafsir dan mengawur, memang menafsirkan seakan-akan Yesus mendatangkan perpecahan dan mendatangkan sesuatu yang tidak bagus. Padahal di sini kita harus melihat di dalam konteks yang tepat. Kyrillos dari Alexandria menjelaskan kata-kata Yesus ini dengan pengertian yang sangat jelas. Dia mengatakan pertentangan, dalam bahasa Yunani diamerismon. Itu artinya dia membuat perpisahan dengan perdamaian. Yesus mendatangkan pemisahan manusia dengan sesuatu yang dianggap damai bagi dunia. Makanya dia mengatakan, aku tidak datang untuk membawa damai di atas bumi.
Karena apa? Pengertian damai yang di dalam nats ini adalah damai yang dipahami dalam cara berpikir duniawi. Nah, kalau kita sebagai umat Kristen sudah tahu bahwa yang disebut damai yang dari dunia itu bukan damai yang dari Allah. Itu sudah berbeda. Jadi damai yang dari dunia itu adalah ajaran sesat, kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu, dan penolakan kepada Allah dan iman yang benar. Jadi 3 prinsip penting dalam pemahaman kita memahami perkataan Tuhan Yesus ini. Jadi Yesus membawa pemisahan, Yesus melemparkan api ke bumi, membawa perpisahan dari damai di atas bumi. Tidak membawa damai, membawa pertentangan. Karena apa? Damai di sini adalah damai dalam ukuran dunia, bukan damai dalam ukuran Allah. Kita ulangi ya, damai dalam ukuran dunia itu yang pertama, ajaran sesat. Yang kedua, kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu dunia. Dan ketiga, penolakan kepada Allah dan iman yang benar. Ini adalah rangkuman dari apa yang ada di dalam pengajaran Kyrillos dari Alexandria. Mengapa Yesus membawa pertentangan di sini? Jadi pahami dalam konteks yang tepat. Lalu di ayat berikutnya, lebih horor lagi tanda kutip. Yesus membawa pertentangan ke dalam keluarga. Apakah Yesus mengajarkan seorang anak jadi anak durhaka kepada orang tuanya? Tidak. Sama seperti yang tadi. Ketika keluarga itu malah membawa kita menjadi orang yang melawan perintah Allah, atau mengajak kita untuk bertentangan dengan kesucian hidup yang sudah ditetapkan Allah, maka kita berhak untuk dan wajib untuk menolak ajakan itu dengan risiko, dan kita harus siap berbesar hati menerima kenyataan ketika kita nanti ditolak oleh keluarga kita sendiri dengan alasan kita tidak taat, kita tidak menghormati orang tua ketika mereka mengajak kita melakukan sesuatu yang melanggar daripada kesucian hidup. Jadi di situ bukan Yesus mengajarkan anak harus menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak taat atau tidak hormat kepada orang tuanya, tidak. Seorang anak menghormati orang tuanya itu wajib. Tetapi taat kepada orang tua sejauh ketaatan itu adalah ketaatan kepada firman Allah. Ketika orang tua itu taat kepada firman Allah dan mengajarkan anak-anak itu untuk taat kepada firman Allah, orang tua yang seperti inilah yang kita taati, kita tiru, dan kita ikuti. Sama di dalam gereja, ketika ada seorang episkop atau seorang presbiter mengajarkan sesuatu yang bertentangan daripada apa yang sudah diajarkan, atau mengajarkan suatu Injil yang berbeda, kita boleh dan berhak untuk menolak apa yang disampaikan oleh episkop atau presbiter itu. Sekalipun kita dianggap sebagai umat yang tidak taat kepada pribadi episkop ini. Ketaatan kita kepada episkop, ketaatan kita kepada presbiter adalah sejauh kita melihat presbiter itu, episkop itu membawa kita tetap di dalam koridor iman yang benar. Jadi di dalam bahasan kita tentang membuka mata melihat segala sesuatu, kita harus siap yang pertama bahwa kita perlu membuka mata sesadar-sadarnya bahwa mengikut Kristus itu enggak gampang. Mengikut Kristus itu banyak sekali tantangannya. Memeluk iman ortodoks itu banyak sekali pergumulannya. Bukan saya menakut-nakuti, tetapi lebih baik saya mengatakan ini berterus terang di depan daripada saya menjanjikan janji-janji surga seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Kristen di mimbar dengan menjanjikan sesuatu, ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus pasti sukses, ikut Yesus apalagi. Lebih baik saya menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak enak di telinga daripada saya menjanjikan, mengiming-iming janji surga dengan bertopeng ayat Alkitab, ternyata itu tidak terjadi. Berarti saya kan menjadi pendusta kalau seperti itu. Lebih baik saya menyatakan yang terus terang, sekalipun apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak disukai. Dan kalau ada orang yang tidak suka dengan pemberitaan seperti ini,
Saya tidak ada masalah. Karena apa? Bapak-bapak gereja pun juga mengalami penolakan yang sama. Jemaat Suci Epifanius mengatakan, iman sejati itu tidak pernah memuaskan telinga, tidak pernah mengenakkan daging manusia. Justru malah mengobok-obok. Karena apa? Iman sejati itu membawa seseorang semakin suci serupa dengan Kristus. Jadi kalau ada ajaran yang mengaku Kristen, tapi yang diajarkan adalah hedonisme dengan berselubungkan ayat-ayat Alkitab, kamu pasti kaya, kamu pasti diberkati, semata-mata hanya itu, dan tidak yang lain, tidak membawa kepada kesucian hidup, tolong diwaspadai. Apakah iman Kristen menolak kekayaan? Tidak. Apakah iman Kristen menolak orang jadi kaya? Oh tidak. Justru kekristenan itu mendorong orang, kamu jadilah kaya. Kenapa? Dengan kaya kamu bisa menjadi sarana untuk memberkati orang, memberkati gereja, menunjukkan kesalehan. Jadi harta itu menjadi alat untuk bagi kita memuliakan Allah. Alat bagi kita untuk apa? Menunjukkan dharma bakti kita kepada sesama. Jadi kalau orang Kristen kaya dalam tujuan yang seperti ini, untuk bisa memberkati orang yang membutuhkan, untuk memberkati orang-orang yang berkekurangan, untuk menolong, menunjukkan dharma bakti kepada yang lain, boleh. Tapi kalau menjadi kaya hanya untuk ditimbun, ingatlah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hai engkau orang bodoh, malam hari ini jiwamu akan diambil daripadamu. Jadi paham ya Pak, kita di dalam melihat iman itu, jangan melihat iman itu dalam ukuran atau dalam titik pijak duniawi. Kalau titik pijak duniawi, kita akan mencari pengajaran yang menyenangkan kuping aja, yang seakan-akan enak di telinga, enak didengar. Tapi kalau pengajaran itu benar-benar yang berguna bagi jiwa kita, bagi kesucian hidup kita, bagi keserupaan kita dengan Kristus, percayalah pengajaran itu nggak pernah enak. Karena apa? Kita ini yang hidup berjuang melawan daging, mengalami penderitaan di dalam batin kita untuk melawan itu. Dan kalau kita di dalam mengikut Tuhan, dan kita mengalami pergumulan yang hebat, Rasul Yakobus mengatakan, kita disebut orang yang berbahagia. Karena berbagai pencobaan, pergumulan itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat kata-kata Tuhan Yesus itu, ketika orang mengikut dia, itu pasti ada banyak pergumulan. Tetapi kita melihat juga bahwa di dalam perkataan Yesus yang sama, itu ada penghiburan. Artinya apa? Ketika kita ditolak oleh keluarga kita yang secara jasmani di dunia karena iman kita kepada Kristus, kita mempunyai keluarga rohani, saudara seiman. Kalau kita ditolak oleh Bapa atau orang tua kita yang ada di dunia, kita mempunyai Bapa di surga. Kita ditolak oleh saudara-saudara kita yang ada di dunia, kita mempunyai saudara yang sulung, yang sudah pertama kali ditolak oleh dunia, yaitu siapa? Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita mungkin saja tidak memiliki keluarga di dunia karena iman kita, tetapi kita memiliki keluarga ilahi. Nah, dalam mengikut Yesus ini, sebagaimana judul kita, membuka mata melihat sesuatu, segala sesuatu, dalam kita menyongsong, dalam kita mengikut Kristus, dalam kita memeluk iman ortodoks. Tidak hanya bagi orang yang ingin mengenal iman ortodoks, juga bagi setiap kita umat yang sudah menjadi ortodoks pun perlu bagi kita untuk mengevaluasi motivasi kita menjadi ortodoks itu apa. Jangan sampai kita sudah mungkin bertahun-tahun menjadi ortodoks, kita nggak pernah tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi dasar kita mengapa kita memeluk iman ortodoks. Makanya lebih baik di sini kita buka, daripada kebenaran itu disembunyikan terus dan orang dinabubukkan dan malah akhirnya salah kaprah. Nah, di dalam membuka mata kita ada hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah mengikut Kristus itu tidaklah mudah.
Kalau di dalam bahasa Jawa ada suatu pepatah jer basuki mawa piyo. Romo Yohanes sering banget mengatakan itu. Untuk mencapai suatu keberhasilan atau kebahagiaan dibutuhkan suatu pengorbanan. Pepatah seperti ini tidak hanya ada di Jawa. Waktu saya cari-cari dalam pepatah orang-orang Tionghoa itu ada yang serupa. Mungkin kalimatnya nggak sama, tapi serupa. Dalam bahasa Mandarin, puneng ikau ci jeng pang zi. Engkau tidak mungkin gemuk hanya dengan makan satu kunyahan. Artinya apa? Tidak ada pernah sesuatu yang besar diperoleh secara mudah. Serupa. Maknanya serupa. Engkau tidak mungkin gemuk hanya dengan makan satu kunyahan. Atau satu suapan. Nggak mungkin kan ada orang makan satu sendok langsung gemuk, kan nggak ada. Harus berkali-kali dan terus menerus kan. Ya sama, tidak mungkin ada sesuatu hal besar yang diperoleh dengan instan. Jadi mengikut Yesus itu tidak instan. Ada suatu harga, ada suatu pengorbanan, ada suatu harga. Iman Kristen Ortodoks tidak pernah menjanjikan kemudahan. Seperti yang orang sering salah pahami. Ikut Yesus pasti diberkati, ikut Yesus pasti kaya, segala masalah sirna dan tanpa masalah. Sering kan kita dengar janji-janji surga semacam ini. Janji manis semacam ini seakan-akan mengajarkan kekristenan menawarkan suatu jalan pintas yang begitu mudah dan menyenangkan. Tapi ketika saat janji itu nggak ditepati, yang terjadi apa? Orang itu meninggalkan Kristus dan kecewa. Banyak kita jumpai orang-orang seperti itu. Apakah mereka salah mendengar janji-janji itu? Mereka ini satu sisi kita nggak mau menyalahkan dengan begitu gampang. Satu sisi karena mereka mendengarkan berita yang salah. Bisa jadi si pemberita pun juga nggak ngerti kalau dia memberitakan yang salah. Ini yang perlu kita evaluasi. Kita nggak usah menyalahkan siapapun. Lebih baik kita yang ada di sini yang mendengarkan, kita coba evaluasi diri. Apakah kita melihat kekristenan itu sebagai jalan pintas yang mudah? Atau kita sudah terbujuk rayu dengan pemahaman yang seperti tadi? Ikut Yesus pasti diberkati, ikut Yesus pasti kaya, segala masalah sirna tanpa masalah. Nah ini. Kalau orang mendasarkan iman Kristen di atas pijakan yang salah, menganggap bahwa setelah ikut Yesus itu segala sesuatu dimudahkan dan menjadi mudah, orang itu sedang mengikuti arahan atau tuntunan dari iblis, yang mana iblis berusaha untuk membuat orang berdiri di atas pijakan yang salah, untuk membangun rumahnya di atas pasir. Begitu hujan deras, sudah ambiar rumahnya itu. Tapi rumah yang bagus adalah rumah yang berdiri di atas fondasi yang kuat. Begitu angin menerpa, banjir datang, nggak roboh. Beda dengan yang di atas pasir. Begitu kena angin, langsung ambiar rumahnya. Nah, membangun dasar yang kuat, membuat fondasi yang kuat di dalam ilmu bangunan pun itu ada perhitungannya. Dan itu pun nggak mudah. Seorang insinyur, seorang teknik, ketika menghitung, itu ada perhitungannya. Ya walaupun saya nggak ngerti ya detailnya bagaimana. Pak Herman pasti cukup tahu lah kalau ini. Kalau rumahnya tanahnya konstruknya begini, lingkungan tanahnya bekas tanah rawa-rawa sama tanah yang bekas tanah pertanian kan pasti beda. Berapa ukuran fondasi batunya pasti beda. Kalau di rawa-rawa nggak mungkin sama gitu loh. Kalau di gunung bisa beda lagi. Kalau misalkan tempat itu tanahnya tanah kapur juga bisa beda lagi cara membangunnya. Artinya harus dilihat, tidak instan, tidak sekejap mata. Membuat suatu fondasi pun nggak ada langsung jadi. Harus satu demi satu batu ditoto dengan rapi. Apakah kalau batu ini ditoto gini kuat? Atau langsung asal aja digebuk gitu jadi satu? Kan dia tidak. Membangun iman kerohanian yang kuat pun juga seperti itu, satu demi satu. Seperti kita juga berada di gelanggang olahraga. Butuh usaha yang keras. Itu yang pertama. Kita belajar iman ortodok, kita harus dibukakan matanya untuk melihat segala sesuatu. Yang pertama, mengikut Yesus tidaklah mudah. Yang kedua,
sikap yang harus dimiliki adalah siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi dan dapat terjadi. Dalam suatu peristiwa, ketika Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang keras dalam Yohanes 6 ayat 66 sampai 68, itu dikatakan banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tapi ada juga mereka yang masih mengikut dia, karena mereka mengerti bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Apa yang dikatakan Yesus itu menuntun kepada kehidupan kekal. Tapi ada juga yang menolak dan meninggalkan Yesus. Bahkan di antara mereka yang mendengarkan itu, ada yang dikatakan sebagai iblis, yaitu Yudas Iskariot. Nah, jadi di dalam perjuangan kita menjalani iman ortodok bagi umat dan bagi mereka katekumen yang ingin mengenal iman ortodok, kita semua harus siap dengan segala sesuatu. Bisa jadi orang yang dulunya bersama-sama dengan kita, yang tampaknya sama-sama sejalan dengan kita, bersemangat di dalam iman ortodok, kok malah sekarang malah bablas. Dia undur, bahkan imannya kandas. Apakah dengan imannya orang itu kandas? Apakah kita pun akan terikut-ikutan dengan dia? Tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Jangan pernah orang yang melihat saudaranya tersandung lalu ikut tersandung pula. Kalau orang itu tersandung, kita hanya bisa mendoakan dia kepada Allah. Jangan sekali-sekali menghujat orang. Tugas kita bukan menghujat orang. Ketika orang itu imannya kandas, bisa jadi dia mengalami suatu peristiwa yang menggoncangkan dia. Dan kita pun digoncangkan. Kita doakan dia supaya dia bisa kembali. Nah, itu dia. Itu hal yang kedua, sebelum kita melihat kedalaman dan keagungan iman ortodoks. Jadi hari ini kita belajarnya dari aspek yang sifatnya spiritual. Saya tidak menjelaskan hal-hal yang sifatnya doktrinal. Karena spiritual pun harus dibangun, bukan hanya doktrinal. Doktrinal itu di sini, spiritual di sini. Menundukkan ini ke sini itu jauh lebih sulit daripada membawa hati itu kepada logika. Menundukkan akal budi kita itu, pikiran kita itu, akal kita itu sulit loh. Karena apa? Di dalam akal kita ini segala hawa nafsu itu tumplek-plek jadi satu. Karena apa? Segala input pemikiran itu masuk di dalam pikiran kita, dari luar khususnya. Pemikiran-pemikiran dia dapat berkeliaran di sekitar kita. Tapi jangan sampai dia bertelur di dalam pikiran kita. Itu yang perlu kita waspadai. Makanya kita perlu melatih ini, hati dulu. Sehingga apa? Dengan hati yang terlatih, batin yang terlatih, ini bisa dikendalikan. Orang yang hatinya, batinnya tidak terkendali, percaya, akalnya sekalipun dia pintar, akal itu jadi racun. Orang pandai kayak apapun, kalau hatinya tidak terkendali, racun itu. Pengetahuannya ortodoks itu bukannya membawa dia semakin suci, tambah semakin ngawur. Membuat dia semakin jahat, bahkan 2 kali lebih jahat sebelum dia mengenal iman ortodoks. Apakah itu ada? Ada. Banyak, Pak. Apakah salah iman ortodoksnya? Tidak. Tapi orang itu yang menggunakan pisau bukan untuk motong daging, bukan untuk motong buah, tapi untuk nusuk orang. Bukan salah pisaunya, orangnya itu yang tidak dibersihkan dulu pikirannya. Makanya kita perlu membersihkan pikiran kita, batin kita sebelum kita menerima kebenaran iman ortodoks. Supaya jangan sampai iman ortodoks itu bukannya membawa kita sampai kepada kesucian, malah membawa kita kepada semakin jahat. Seperti yang terjadi pada orang Farisi. Orang Farisi menobatkan orang supaya menjadi pengikutnya. Tapi orang yang dipertobatkan itu malah 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan orang neraka lagi. Lebih jahat. Ngalah-ngalahi iblis. Nah, ini yang tidak diinginkan ketika orang belajar iman ortodoks.
Bukannya menjadi serupa dengan Kristus, malah menjadi serupa dengan iblis. Kan repot. Ketika dia begitu, orang lain yang akhirnya jadi antipati. Oh gini ya, jadi ortodok kayak gini ya. Jadi ortodok arogan ya. Nah ini kan bahaya. Kalau orang salah menilai gara-gara orang yang berbicara mengaku-ngaku membawa-bawa nama ortodok, tapi mulutnya nggak karu-karuan. Suka menghujat orang, suka membidat-bidatkan orang, suka menyesat-nyesatkan orang. Emang dengan kita menyesat-nyesatkan orang, membidat-bidatkan orang, membuat kita kelihatan lebih saleh gitu kan? Ya enggak. Justru malah membuat kita kelihatan lebih lebih arogan banget gitu loh. Yang memalukan yang begini. Nah itu yang perlu kita kaji juga. Dan yang ketiga, dalam membuka mata melihat segala sesuatu, di balik dua hal tadi yang kelihatannya nggak enak itu, jangan lupakan di balik nestapa itu ada asa. Di balik setiap pergumulan itu ada pengharapan. Karena apa? Kristus adalah batu dasar, batu karang kita, dasar pijakan kita. Penyertaannya bagi kita untuk sepanjang segala zaman. Dan kita yang sudah menyangkal iblis, kita sudah kontrak perang dengan dia. Ketika Bapak Ibu yang sudah mengatakan aku menyangkal iblis di dalam baptisan, ketika kita mengatakan aku menyangkal iblis, aku menyangkal segala perbuatannya, aku menyangkal segala tipu dayanya, dan aku sujud di hadapan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, kita sujud kan waktu kita baptisan. Ketika Roma mengatakan apakah engkau menyangkali iblis? Ya, aku menyangkali iblis. 3 kali lagi. Itu kita sudah menyatakan perang melawan iblis. Dan saat itu juga kita 24 jam akan selalu berhadapan dengan dia. Jadi tidak ada istirahat. Melawan iblis itu nggak ada istirahatnya. Makanya di dalam doa-doa harian kita, khususnya doa malam, kita minta agar pada waktu kita tidur kita dijaga. Karena apa? Iblis pun bisa menghantui kita, berusaha menjatuhkan kita melalui apa? Mimpi. Dia memberikan mimpi-mimpi yang buruk. Bisa. Dia membuat kita tidur tidak bisa nyenyak. Bisa. Mengganggu kita dengan banyak gangguan. Makanya di dalam doa malam kita berdoa supaya apa? Jagailah hari ini tanpa dosa. Di dalam sembahyang senja kita kan. Nah itu. Jadi jangan pernah meremehkan, Allah doa gini. Jangan. Itu adalah bentuk pemeliharaan Allah di sepanjang kehidupan kita. Iblis adalah tuan lama yang tidak mengenal belas kasihan dan semena-mena. Tapi kita yang sudah mengenal Kristus, kita sudah memiliki tuan yang baik dan Tuhan yang penuh belas kasihan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, kalau kita merenungkan apa sih menjadi motivasi iman kita itu, apa yang menjadi dasar kita untuk mengenal Kristus. Mengapa sih kita mengimani iman ortodoks? Mengapa saya mengenal iman ortodoks? Apa yang harus saya persiapkan untuk sebelum saya mengenal iman ortodoks? Ini menjadi suatu perenungan kita. Jadi jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, jadi ortodok bukannya malah tambah lebih baik, malah tambah lebih buruk. Semakin tahu banyak kebenaran, bukannya malah tambah benar, tapi malah menyalahgunakan kebenaran sebagai sarana untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Nah kalau begini, seperti yang dikatakan Yohanes yang pertama, apa bedanya dengan orang-orang Farisi? Apa bedanya dengan ahli-ahli Taurat? Mereka pun melakukan hal yang seperti itu. Dan yang kerohanian semacam itu tidak akan pernah membawa orang ke dalam kebenaran demi kebenaran. Nah itu. Tetapi juga kita belajar bahwa ketika kita mengikut Kristus, kita memutuskan untuk saya ingin memeluk iman ortodoks. Seperti juga yang dikatakan Theophanes yang pertama. Setelah seseorang mengikut Kristus, ia akan mengalami suatu keadaan ketika hidupnya seakan-akan ditinggalkan.
dia akan mengalami bagaimana seolah-olah Allah itu tidak ada baginya. Namun disitulah iman seseorang itu akan diuji apakah imannya itu asli atau imannya itu imitasi. Imannya benar atau imannya palsu. Ketika ia dapat melalui pergumulan berat itu, maka ia akan melihat kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidupnya. Dan ini menjadi sarana orang naik ke dalam tangga rohani yang lebih tinggi. Imannya akan semakin kuat, dan dia melihat bahwa di balik pergumulan dan gelapnya keadaan di sekitarnya, ada Allah melalui malaikatnya yang menjaga, sekalipun dia tidak melihatnya. Jadi orang yang ingin kembali kepada ajaran iman ortodok, dan umat ortodok yang tetap ingin mempertahankan, menjaga imannya tetap kuat, dia harus sungguh-sungguh menjaga batinnya, terus menguji dirinya. Jadi bukan hanya belajar dogma, belajar doktrin, tapi juga menguji batinnya, menguji dirinya. Banyak orang ortodok yang hanya belajar doktrin, tapi nggak pernah mengasah batinnya. Rusak akhirnya. Akhirnya apa? Dia menggunakan dogma ortodok itu hanya untuk memanipulasi orang lain. Kalau orang yang seperti itu, dia menipu dirinya sendiri. Jangan pernah berharap dia akan naik ke dalam tangga rohani yang lebih tinggi. Dan waktu itu yang akan menunjukkan mutu seseorang, kualitas seseorang. Jadi di dalam bahasan kita pada hari ini, kita nggak belajar dogma sama sekali, tapi di sini kita belajar bagaimana sisi spiritual, bagaimana mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran iman ortodok. Dan kita yang sudah menjadi umat ortodok, biarlah hari ini kita juga diingatkan kembali untuk mengevaluasi hati kita, mengevaluasi diri kita sendiri. Nggak usah ngurusi orang lain, urusi diri sendiri. Apakah kehidupan kita sudah benar di mata Allah? Bahkan para rahib pun mengatakan, sekalipun hidup kita sudah benar, jangan pernah ngurusi hidupnya orang. Kita benar pun jangan ngurusi orang, apalagi kita hidupnya masih awut-awutan. Jangan pernah mudah untuk melihat orang lain tanpa kita mengabaikan diri kita sendiri. Karena tidak ada yang benar di hadapan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk bahasan kita pada siang hari ini, yang mungkin cukup tidak enak. Dan sekiranya tidak enak, tetapi saya percaya bahwa apa yang disampaikan ini setidaknya untuk membukakan pikiran kita. Apakah kita sudah benar-benar memelihara hati kita, batin kita? Apakah motivasi kita sudah benar di hadapan Allah dalam menghidupi iman ortodok ini? Kiranya penyampaian hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Demi nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.